Pernah gak sih lo itu berandai-andai untuk menjadi orang yang kaya? Nah, pasti hal yang demikian itu sangat menarik ya. Dan kenapa orang sangat pengen menjadi orang yang kaya? Karena pasti ingin mewujudkan mimpi-mimpinya dan keinginan-keinginan dia. Nah, ini ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk bisa kita ambil hikmahnya, untuk kita bisa ambil manfaatnya, dan gue mau ceritain kepada lo. Nah, sebelumnya kenalin gue Bro Rian. Di channel ini gue sering membahas mengenai tentang strategi finansial, financial plan, dan mindset, dan produktivitas. Dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu bisa mendapatkan video-video menarik gue yang lainnya. So, mari kita bahas mengenai tentang dua kisah yang menarik ini. Jadi, kisah ini gue dapati dari sebuah buku yang gue baca. Nah, dalam buku itu diceritakan dua kisah orang yang mendapatkan keuntungan untuk menjadi orang yang kaya. Nah, kisah yang pertama nih adalah seorang yang memenangkan sebuah lotre. Kalau nggak salah namanya itulah Billy Bob. Jadi Billy Bob itu memenangkan sebuah lotre, dia jackpot nih. Ceritanya dia jackpot mendapatkan total kalau akumulasi sekarang itu 480 miliar. Wah, sangat banyak ya. 480 miliar itu bisa sampai berapa keturunan kalau dari lo? Pasti bisa lebih dari 7 turunan. Nah, 480 miliar itu dia dapati dan dia keluar dari pekerjaannya. Dia sampai melepaskan pekerjaannya. Dan uangnya tentu seperti di awal tadi gue ceritakan bahwa ketika seorang itu telah menjadi kaya, apa yang dia inginkan pasti akan dia tunaikan. Yang pertama, dia menunaikan untuk mengajak keluarganya untuk jalan-jalan. Yang kedua, untuk membelikan apa yang mereka inginkan dan membeli apa yang dia inginkan. Rumah, mobil, kebutuhan-kebutuhan yang belum pernah dia beli. Sampai-sampai nih, dia memberikan sebuah uang nih. Dia membagi-bagikan uangnya kepada teman-temannya. Sampai-sampai pada tetangga-tetangganya. Teman-teman, keluarga, sahabat, kerabat, dan tetangganya. Nah, ketika dia sudah memberikan hal semua, dia sudah tunaikan semua. Dan tahu gak sih, dia terjadi kandas dalam keluarganya. Dia dengan istrinya ini terjadi sebuah problem yang berakibatkan ada perselisihan dan hak asuh anak diambil oleh istrinya dan mereka bercerai. Nah, selain itu juga tahu gak sih, dia harus mengganti nomornya setiap hari. Dia itu sampai diteror oleh orang-orang yang dulunya melupakan dia. Orang-orang yang udah lama gak kontekan sama dia, tiba-tiba sering menerornya. Tahu gak mereka bilang apa? Wih, lo udah kaya nih, boleh dong bagi-bagi. Dia diteror-teror terus, sampai-sampai diminta-minta. Lo udah kaya, lo sombong. Diteror terus untuk diminta-minta terus. Dan hal itu menjadi sebuah risih kepada dirinya. Dan dari kisah dia cerai sama istrinya, dan tahu gak, dia sampai berkabar menceritakan hal demikian kepada konsultan keuangannya. Dan hal demikian berakibat naas. Tahu gak sih, kisah hidupnya, di akhir kisah hidupnya, dia mengakhiri hidupnya dengan sangat naas, yaitu dengan bunuh diri. Nah, dari kisah tersebut, dia bunuh diri karena diteror. Dan ternyata dia itu sebenarnya, seandainya saja dia gak pengen, dia sampai pada akhirnya dia berkata,
gue itu nggak pengen uang itu, gue nggak perlu untuk semua itu, tapi gue hanya pengen kamu, yaitu istri dia. Dia hanya pengen istri dia, bukan uangnya. Nah, kisah yang kedua itu adalah seorang Chuck Feiney. Nah, Chuck Feiney ini, dia memulai keuangannya itu, dia sampai pada titik jadi salah satu orang bilioner, salah satu orang triliuner, seorang yang paling kaya. Dia mencapai kekayaannya dengan cara berbisnis. Dia memulai memang dari merintis. Nah, ketika dia telah mencapai kekayaannya tertinggi, nah, di akhir kisah hidupnya sampai pada pada kisah akhir hidupnya, dia menggunakan uangnya untuk apa? Tahu nggak sih? Dia menggunakan untuk beramal. Seluruh uang yang telah dia kumpulkan sampai 99,7% keuangannya itu dia gunakan untuk beramal. Dari hasil bisnisnya dia gunakan untuk beramal, dan dia jadi salah satu bilioner yang sukses untuk mengumpulkan seluruh bilioner-bilioner seluruh dunia untuk menuliskan nota kesepakatan bahwa uangnya itu harus digunakan untuk beramal. Seluruh nih, wah, dia sangat hebat, bisa menyatukan seluruh bilioner untuk sama-sama memiliki visi untuk bisa memberikan yang namanya hasil mereka untuk pada baik untuk sosial, untuk kemajuan riset dan sebagainya. Itu dari dua kisah tersebut kita bisa mengambil pola mindset, kita bisa mengambil mindset nih dari keduanya. Bagaimana ada yang merasa bahwa kekayaannya itu dia tidak pengen, sebenarnya dia tidak menginginkan kekayaan tersebut, dia tidak mau hidup seperti itu. Pada akhirnya kekayaannya dia yang pertama kisah pertama itu kan dia tidak pengen uang itu, tetapi yang dia inginkan bahwa kisah cintanya, dia hanya inginkan kebahagiaannya sesungguhnya sejatinya bersama keluarganya atau pada istrinya dan keluarganya tentunya. Nah, yang kedua itu dia mengakhiri hidupnya itu dengan beramal, memberikan keberdampakan hidup dan keberdampakan dalam sosial dunia, seluruh negara. Sangat hebat. Gimana menurut lo dari dua kisah tersebut? Semoga dua kisah ini bisa menginspirasi dan bisa lo mengambil sebuah mindset dalam ketika lo menjadi seorang yang kaya. Nah, gimana? Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan komentar lo, pendapat lo di kolom komentar ya. So, thank you. Goodbye.